Berikutnya, pernah tidak Ibu melihat daftar peserta KKN resmi dari UGM yang mencantumkan nama Joko Widodo? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan saya berikutnya, apakah pernah melihat sertifikat KKN atas nama Joko Widodo? Ya. Selanjutnya, apakah berita acara KKN itu ditandatangani oleh dosen pembimbing lapangan, Bu? Ya pasti. Ditandatangani, pasti ya? Iya. Kalau pasti, Tanggung jawab. iya. Kalau pasti saya tanya, apakah ada di situ nama Joko Widodo? Itu saya tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat. Baik, saya lanjutkan. Tidak, pertanyaan saya, Ibu masuk, Pak Jokowi masuk gorong-gorong tahu. Di mana? Berita, iya berita itu. Berita Pak Jokowi masuk gorong kan sudah viral. Yang mulia, nggak ada relevansinya karena apa yang disampaikan ruang lingkupnya sebatas KKN yang mulia. Pertanyaannya aja, pertanyaan. Iya, menurut saya cara bertanya saya boleh karena akan kemampuan akademik. Jadi Karena- apa yang dilihat didengar. karena akan membuka kepada arah. Mencari, mohon maaf yang mulia, untuk diingatkan secara tegas. Saya juga tidak mencari-cari. Pertanyaan saya, Ibu masuk UGM tahun berapa, lulus tahun berapa? Saya masuk di UGM itu tahun 1979 79, dan lulus Mei 1986. 86. Jadi KKN-nya tahun Ya KKN-nya tahun 1985. itu semester genap atau semester ganjil? Saya KKN itu di bulan Maret ya. Maret sampai Juni ya. Yang berarti itu semester genap. Semester genap. Ibu sudah yakin dengan pernyataan semester genap ya? Ibu disumpah. Ya. Jadi sebelum tanya Ibu, kami sudah tanya 10 alumni UGM. Tidak ada KKN genap, KKN itu ganjil. Ibu sudah disumpah sesuai pasal ya, yang tadi kami bacakan itu ancamannya 7 tahun. Jadi Ibu tetap berkata KKN-nya itu genap. Instruksi yang mulia, mohon untuk diingatkan terkait dengan nada kami sudah sampaikan ini orang tua. Iya, iya. Bahkan apa yang disampaikan ini kan bukan suatu hal yang sengaja dan mengingat-ingat sesuai ingatannya. Ya. Silakan. Ya, tapi menurut saya pertanyaan saya wajar. Saya kalau ditanya KKN saya ingat. Saya KKN tahun 89 di Desa Ngancar, bulannya September saya ingat. Itu saja. Pertanyaan saya, tadi kan saya tanya KKN itu berapa bulan, di bulan apa? Ya, dijawab beliau bahwa itu bulan genap. Bulan genap ya, Bu? Bentar ya Pak ya. Kalau tidak ingat, sampaikan Iya. tidak ingat itu. Cukup? Tunggu. Yang saya tahu itu kan apa di bulan Maret sampai bulan Juni. Nah, permulaan semester itu kan dari bulan Juni. Ganjil itu kan dari bulan Juli sampai Desember tuh ganjil itu. Ya, Ibu KKN-nya bulan apa? Masa KKN 2 kali, Bu? KKN itu bulan apa? Waktu itu saya KKN memang itu bulan Maret sampai bulan Juni itu. Jadi KKN berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan. Oke. Saya lanjutkan kembali ya, Bu ya. Saya lanjut. Iya. Kalau dia bilang tadi genap atau ganjil, Itu ganjil atau genap? itu aja. Ingat atau tidak? Saya nggak ingat ya. Ya. Oke. Saya lanjutkan kembali pertanyaan Ibu. Ibu dihadirkan di sini ini tahu ini permasalahan apa? Ya kalau tidak salah akan CS. Ya silakan sepengetahuan Ibu ya. Ya saya tahunya cuma itu aja. Iya. Terus kalau Ibu tadi sebut CLS, hal apa yang digugat di dalam perkara ini? Tentang apa yang digugat dalam perkara ini? Ya saya tidak paham Pak. Tidak paham, ya. Kemudian kalau Ibu tadi mengatakan tahu yang kami gugat CLS itu, tahunya dari mana itu Ibu? Ya saya
baca di medsos gitu. Baca, ya. Tapi berhubung saya bukan Ya. orang hukum, jadinya saya tidak. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu kan lulus kemudian menjadi wira swastawan ya Bu. Ibu ya pernah tahu tidak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi itu menyelesaikan perkara ini? Sepengetahuan Ibu? Saya tidak tahu. Tidak tahu, ya. Terus tentang permasalahan ini, Ibu merasa terganggu tidak? Ya, saya tidak. Kan itu teman Ibu, katanya teman KKN. Ini kan persoalan ini kan negara, dalam gugatan kami itu negara tidak bersikap tentang polemik ijazah yang berkepanjangan dari 2017 sampai dengan hari ini. Nah, saya kan tidak, saya tanyakan apa yang Ibu rasakan? Ya, Terganggu tidak sebagai temannya atau apa begitu? Yang saya rasakan adalah saya merasa prihatin. Oh, prihatin. Oke, terima kasih. Jawaban itu yang cocok kami tunggu. Terus kalau prihatin, tadi kan saya tanya ke Kementerian Pendidikan Tinggi, Saintek, Ibu tidak tahu yang sudah dilakukan oleh pemerintah. UGM apa yang sudah Ibu tahu? Karena Ibu prihatin ya bahwa ini ada teman kuliahnya begitu yang menjadi orang hebat sampai jasanya berlarut-larut dan Ibu prihatin. Yang sudah dilakukan UGM setahu Ibu saja. Apa yang saya ketahui adalah pernyataan dari Bu Rektor Opamedia yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Ya, saya tanya, Ibu mendengar saja kata-kata asli atau Ibu pernah Bu Rektor itu menunjukkan ijazah atau syukur-syukur Ibu memegang, memfoto ijazahnya yang dibilang asli itu pernah tidak? Tidak pernah. Ya. Kemudian apakah dengan peristiwa ini karena berlarut-larut lebih-lebih beliau itu tokoh top, Ibu merasa dirugikan nggak sebagai kolega sesama alumni UGM begitu? No comment. No comment. Oke. Kemudian dalam perkara CLS ini pernah nggak Ibu mendengar bahwa di Jakarta pernah dilakukan gugatan, kemudian di PT UN, di Pengadilan Negeri Sleman juga pernah dilakukan gugatan terkait ijazah. Ibu pernah mendengar itu tidak? Pernah. Ya, terus dengan banyaknya gugatan itu respon dari negara seperti apa Bu? Baik dari UGM, Kemendikti, Saintek itu seperti apa yang Ibu alami? Karena Ibu kan saksi fakta. No comment juga Pak. No comment ya, tapi Ibu tahu ya. Ya. Terus hingga hari ini sepengalaman Ibu yang Ibu alami itu pemerintah, entah itu GM, entah itu polisi sudah cukup menyelesaikan tentang isu ijazah? Ya kalau saya lihat di medsos itu sudah ada arah ke sana begitu. Arah ke sana sudah selesai belum pemerintah terkait dengan isu CLS ini? No comment Pak. Oh, no comment. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah ini sekarang yang berkait dengan KKN ya Bu ya. Saya pertanyaan datar aja. Memang karakter saya begini. Tadi Ibu menyebutkan bahwa kepala desa saat itu namanya Pak Jendu. Yang Ibu ingat anaknya yang bernama Muhammad Soekarno. Ya, Moh-Karno. Pertanyaan saya, ada tidak anaknya Pak Lurah itu yang lebih istimewa dari Moh-Karno? Ya kayaknya sih nggak ada ya. Apa yang saya kenal itu yang selalu mendampingi yang Ya. itu Pak Karno ini, Mas Karno ini. Ya. Kata beliau itu kan juga kalau ya hari Jumat, Sabtu dan Minggu itu pulang ke Ketoyan begitu, terus
yang sering berbincang-bincang dengan kami. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu tadi kan mengatakan yang diingat Soekarno. Pak Jendri itu punya anak lain selain Soekarno siapa Ibu? Ya kalau tidak salah namanya Sri dan nah ini sifat itu ya panggilan begitu. Terus yang perempuan satunya lagi bernama Yayu. Ya, ya. Yang istimewa sekali dari anak, yang sangat istimewa dari anaknya, karena tidak semua keluarga itu punya anak istimewa seperti anaknya Pak Jendru. Ibu kan yang dikenal hanya Soekarno Karno. Ada nggak yang istimewa? Ya maksudnya ini bagaimana Pak? Ya maksudnya beliau itu punya anak tunawicara. Ingat nggak? Kan itu istimewa. Gini Pak ya, ketika itu yang saya ini 3 orang ini saja. Ya, jadi Ibu Apa yang intens banget itu dengan Pak Karno ini. Iya. Kemudian yang baru kami masuk gitu. Penyuluhan. ya pada saat itu tahun Ibu KKN tahun berapa itu? 85 ya? Iya betul. Sudah ada listrik apa belum Ibu? Waktu itu di desa Ketoyan listrik belum masuk. Belum masuk ya? PLN, Ya. Ya. Terus saya ingin tanya, sekarang saya ulang kembali memori Ibu, nama lengkapnya Pak Jendru siapa Bu? Jentu Abdul Wahab. Oke, sudah haji apa belum Bu? Saya belum. Ya. Apa tidak tahu. Ya, karena terus anak sulungnya bernama siapa? Berapa anaknya anak sulung bernama siapa Bu? Yang saya tahu 3 orang ini. 3 orang ya. Jadi anaknya 3 orang ya Bu ya? Ya. Yang saya ketahui. Iya, Pak, ya. ya. Ya dia anaknya tidak 3 orang. Yang sulung siapa Bu? Yang sulung Bu? Ya kalau sepengetahuan saya itu Pak Karno itu. Pak Karno ya. Nanti boleh kami uji ya Bu ya. Ya. Bahwa tidak saya sebut namanya karena nanti saksi kedua bisa mendengar. Anak sulungnya bukan Pak Karno. Pak Karno itu anak nomor 2. Ya. Jadi data dari kami ini ada. Kami sebelum tanya Ibu, kami investigasi dulu Bu. Kami ketemu dengan warga di sana. Baik, saya lanjutkan kembali. Ya. Sekarang kita jalan-jalan terkait dengan pengalaman Ibu KKN. Ya. Tadi disebutkan bahwa Ibu pernah satu kelompok KKN dengan Joko Widodo di Desa Ketoyan. Berapa orang Ibu? Berempat. Berikutnya pengalaman Ibu sebagai mahasiswa UGM. KKN itu berapa orang paling sedikit dan berapa paling banyak? Yang KKN di setiap desa itu rata-rata 4 orang. Tetapi ada juga yang berlima. Berenam ada nggak Bu? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Yang umum adalah Ya. 4 dan 5. Tadi saya kurang dengar nama-nama bisa disebutkan. Yang 4 itu teman Ibu itu yang di Desa Ketoyan. Ya. Yang pertama adalah saya sendiri. Ya. Ya. Dari Fakultas Biologi. Biologi. Kemudian Ya. yang kedua adalah Joko Widodo Joko dari Widodo. Fakultas Kehutanan. Kemudian yang ketiga Ketiga. Berisma Ya. dari Fakultas Hukum. Ya. Kemudian yang keempat adalah Eko Susilo Adi Utomo dari Fakultas Teknik Geodesi. Teknik Geodesi. Pertanyaan saya selanjutnya, di dalam satu kelompok KKN 4 atau 5 itu ada nggak? Ada tidak itu diisi oleh 2 fakultas, 2 orang dari satu fakultas yang sama itu? Mungkin tidak. Yang Ibu alami? Yang saya alami. Ya. Tidak. Kalau tidak saya ingin tanya, apakah di Desa Ketoyan itu dulu ada mahasiswa KKN namanya Maharindra? Dia dari Fakultas Kehutanan. Saya tidak mengenal Tidak mengenal. Ya. Jadi dan tidak tahu Pak. ya, Ibu sudah disumpah ya, sudah disumpah
bahwa yang di Desa Ketoyan itu Fakultas Kehutanan namanya Maharindra. Oke, silakan itu hak Ibu. Baik, kami lanjutkan kembali ya. Tadi sudah disebutkan Ibu punya buku panduan ya tentang aturan KKN di UGM itu tahu ya? Ada buku pedoman nggak kalau KKN itu? Ya sebetulnya ada. Ada ya? Sudah lupa ya? Ya. Karena di sini di dalam buku panduan KKN itu disebutkan KKN UGM hanya dilaksanakan pada semester ganjil, itu saja saya tanyakan. Terus kemudian pada saat Ibu KKN itu Ibu berada di semester berapa? Ya saya sebetulnya telat itu Pak ya. Ya, telat. Sebab Semester berapa? Ibu kan masuk tahun 79 kan? Ya, terus jadi semester berapa pada saat itu? Halo Pak Irfan ini pinter, saya KKN juga telat kayak Ibu. Iya. Iya. Coba Ibu ingat. Ya, ingat. Kalau saya masih ingat KKN tahun berapa, wong saya lulus 6 tahun kok Bu. ya saya malah 7 tahun. Ya. Ya, silakan Ibu. Ya, kalau ingat dijawab, kalau tidak, Saya nggak di. oke. Jadi pada saat mengikuti KKN, berapa SKS Ibu? 3 SKS untuk KKN. Bukan. Jumlah SKS satu hari kredit semesternya. Ya, pada saat, iya keseluruhan pada saat melaksanakan KKN. Ya. Itu saya ya kalau di fakultas saya itu ada kebijaksanaan ya. Seseorang yang mengikuti KKN itu harus sudah menyelesaikan semua SKS yang bersifat perkuliahan teori dan praktikum. Ya. Jadi tinggal KKN dan skripsi. Ya, KKN dan skripsi ya. KKN dulu biasanya, Ya. kemudian Skripsi. lah. Ya. Sepengalaman Ibu ada tidak teman Ibu mungkin dari satu fakultas lain yang KKN-nya tahun 85 lulusnya tahun 85? Ya seingat saya itu ada Pak. Ada. Jadi tapi ya. ada Pak ya tetapinya. Karena yang fakultas kami itu kan menyiapkan alumni biologi itu yang nantinya dia bekerja sebagai dosen Ya. atau kan tenaga peneliti begitu. Ya. Jadi tergantung kalau seandainya seseorang itu mengambil jurus skripsi bersama-sama dengan KKN ya, biasanya dia itu hanya studi literatur saja begitu Ya. ataukah sebelumnya itu telah melakukan penelitian gitu Ya. sehingga nantinya ketika dia KKN itu juga bisa untuk yang pulang ya untuk yang konsultasi dengan dosen pembimbingnya gitu. Ya. Itu mungkin bisa. Ya. Ini yang belum terjawab. Di UGM itu kan ada buku panduan yang belum dijawab oleh Ibu. Saat KKN itu Ibu berapa SKS-nya? Saturan Ibu yang sudah Ibu capai itu belum terjawab tadi. Berapa jumlahnya? Ya. Kalau tidak salah ya Pak ya. Ya. Saya Ya. KKN kan 3 SKS, sedangkan skripsi itu 5 SKS ya. Total semua itu SKS yang saya ambil
154. Ya berarti berarti tinggal dikurangi aja gitu. 154 dikurangi 8 itu berapa ya? Ya 136. Kurangi 8 Pak. Iya. 154 dikurangi 8 berapa? 42. 146. Jadi Ibu lulus sarjana berapa SKS, Bu? 154. Yakin Ibu ya? Ya. Masing-masing Iya. fakultas itu dengan kebijakan masing-masing. Masing-masing ya. Kemudian juga Ya. ya kadang-kadang teman-teman itu bisa banyak yang bisa ada yang sampai 158, 160 atau 162 itu ya tergantung dia itu banyakin mata kuliah pilihan biasanya. Enggak, yang 154 itu membuat skripsi juga. Ya pasti. Tadi kan Masih. saya bilang Ya. SKS-nya tuh 5 itu. Ya, terus kalau yang 160 itu membuat skripsi juga? Ya pastinya ya iya Pak. Ya. Nah, saya tanya Ibu, tahu nggak nomor ijazahnya Pak Jokowi? Ya maaf ya Pak ya, saya itu tidak tahu begitu. Ya. Yang kendati di medsos saya melihat begitu, tapi saya keberatan kalau ditanya tentang skripsinya orang lain Ya. atau apa yang lain. Teman-teman Ibu itu tahu soalnya nomor ijazahnya. Saya aja nggak tahu nomor ijazah saya. Saya lanjutkan Ibu, ya. Sepengalaman Ibu, setahu itu kan teman. Apakah pada saat KKN bersama orang yang bernama Joko Widodo itu, tanya nggak itu berapa syarat akademiknya Pak Joko Widodo sudah terpenuhi belum? Ibu tahu tidak? Coba Pak. Ya jadi begini, ya apakah Ibu tahu tadi persyaratannya untuk bisa KKN kan menempuh mengumpulkan satuan kredit semester atau SKS ya di atas 140. Pertanyaan saya, apakah Pak Joko Widodo pada saat KKN dengan Ibu itu SKS-nya juga memenuhi syarat sebagaimana persyaratan untuk bisa ikut KKN? Ya pastinya iya Pak. Pasti. Sebab Ya. fakultas itu kan tidak Ya. mengizinkan gitu Ya. untuk seseorang ikut KKN ketika SKS-nya itu sekali tidak sudah semuanya begitu. Ya. Ini kata-kata pasti. Ibu membaca syarat akademiknya Pak Joko Widodo? Orang mau KKN kan mengirim syarat akademik, menulis nih mata kuliah ini sudah lulus, ini lulus, ini lulus. Itu. Ibu memang melihat seperti itu kok yakin bahwa sudah memenuhi syarat akademik? Itu Pak, saya itu secara umum. Oh, secara umum Ibu tidak melihat. Khusus tidak. Ya, tidak melihat syarat akademik, bukti akademik bahwa Pak Joko Widodo memenuhi syarat. Ya tadinya kan saya kan mengatakan saya ini berbicara itu dengan Kira-kira. panutan dari fakultas saya. Ya, pertanyaan saya simpel. Ibu melihat syarat akademik Pak Jokowi tidak itu saja. Kalau ya, berarti kan tidak bisa Ibu mengatakan dan sebagainya, ya. Terus ini pertanyaan selanjutnya. Tadi Ibu mengatakan di desa Ketuyan ya Bu ya. Ya. Desa Ketuyan itu ada berapa dusun? Yang saya ingat itu dusun Sewora Ya. dan dusun Gagatan. Ya. Kalau yang lainnya saya tidak ingat Pak. Jumlah dusunnya saja Bu. Saya tidak tanya nama dusunnya. Jumlah dusunnya itu berapa? Saya tidak ingat. Ya. Terus yang dipakai itu dusun apa itu Bu? Yang dipakai KKN? Saya juga tidak ingat Pak. Jadi Ibu tidak ingat dusun apa yang dipakai KKN Bu? Ya kalau tidak salah ya dusun Gagatan. Mungkin
mungkin. Desanya kan Ketoyan, Iya. dusunnya apa Bu? Iya. Kan ada dusunnya Bu. Iya, Pak. Ibu tidak ingat? Tidak ingat ya? Ya, oke. Terus, nah ini pertanyaan selanjutnya. Selama KKN itu, Ibu tinggal di rumah siapa? Ya di pendopo. Rumah siapa Bu? Rumahnya Pak Jentu tentunya. Lupa. Rumah Pak Jendu. Ya, baik. Terus, pertanyaan saya selanjutnya bahwa apakah Pak Jendu itu punya anak yang bernama Agus? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Terus apakah punya anak yang bernama Sri Rahayu? Ya, Iya. yang panggilan Nyayu itu. Ya, punya anak yang bernama Sugiarto? Saya tidak tahu. Tidak tahu ya Bu ya. Oke, lanjut lagi ya Bu ya. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya. Terus saudara yang bernama Agus tadi tidak tahu ya. Lalu yang sering berinteraksi dengan mahasiswa KKN saat itu namanya siapa? Nyayu. Yayu atau Moh Karno? Atau kedua-duanya? Ya, itu, iya. Keduanya. Ya. Keduanya. Terus Agus Ibu tidak tahu ya Bu ya? Ya, tidak tahu, Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu untuk berangkat KKN itu membawa surat tugas KKN? Ingat-ingat Ibu? Ya kalau saya sendiri itu tidak ya tetapi surat itu setahu saya dipegang oleh Korsam itu. Ya. Jadi setiap mahasiswa itu tentu dibekali surat tugas KKN ya Bu ya. Terus surat tugas Ibu itu yang bawa siapa Bu? Ya saya lupa. Ya. Lupa ya. Terus kemudian surat tugas Joko Widodo yang bawa siapa Bu? Ya Korsam juga ya seperti Ya, itu. Pak. itu kira-kira ya Bu ya, kan tidak bisa memastikan ya. Ya. Ya, baik. Pertanyaan saya berikutnya, pernah tidak Ibu melihat daftar peserta KKN resmi dari UGM yang mencantumkan nama Joko Widodo? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pertanyaan saya berikutnya, apakah pernah melihat sertifikat KKN atas nama Joko Widodo? Tidak. Ya. Selanjutnya, tadi dosen pembimbing lapangannya siapa Bu? Dr. Andes Restantio Ya. dari MIPA MIPA. Matematika. Ya, berkaitan dengan itu yang saya tanyakan, apakah berita acara KKN itu ditandatangani oleh dosen pembimbing lapangan, Bu? Ya pasti. Ditandatangani, pasti ya? Ya, Iya, kalau pasti, bertanggung jawab. iya, kalau pasti saya tanya, apakah ada di situ nama Joko Widodo? Itu saya tidak pernah lihat, Pak. Tidak pernah melihat. Baik, saya lanjutkan. Ya. Terus yang selanjutnya, jadi apa yang Ibu terangkan hari ini itu berdasarkan ingatan pribadi ya Bu ya, bukan dokumen resmi ya Bu ya. Iya. Ingat. Tadi Ibu menyebutkan bahwa buku. Saya ingin tunjukkan bukti P7, P8 dan ya. Baik, saya ingin tunjukkan apakah yang Ibu lihat Joko Widodo P7, majelis P7, P8, P28. Mohon maaf, silakan Ibu. Ya, foto ini saja, foto ini pernah lihat. Bukunya sih apa tidak, Tidak tapi Fotonya ini siapa nih? ya kalau di
di medsos pernah Enggak lihat. pernah. Enggak, bukan, ini fotonya siapa? Ibu tadi kan nunjukkan foto di majelis hakim. Fotonya, ini foto siapa? Pertanyaan saya. Ini foto Jokowi. Tadi foto yang ditunjukkan berkacamata apa tidak tadi, Bu? Tidak. Tidak. Oh, terima kasih. Terus itu foto Pak Jokowi tadi, foto yang Ibu tunjukkan tidak berkacamata. Lalu ini foto siapa, Ibu? Ya Jokowi. Jokowi. Berapa? Namanya kan ada itu. P28. Ya, ini diuji, Bu. PP8, Bapak. Itu. Terus untuk ijazah itu di belakang foto stempelnya atau stempelnya menutupi foto? Ya menutup. Menutupi ya. Ini Itu bukan asli Bu, jadi ya. Oke. Bisa jawab. Silahkan duduk Ibu ya. Karena Ibu latihannya tidak sampai sini ya. Ibu latihannya tidak sampai sini, makanya saya tadi pertanyaannya tidak langsung ke KKN, Bu, tapi udah kami siapkan pertanyaannya banyak ya. Terus Saksi jadi menjawab yang tahu ya. ya, Jangan yang tidak tahu jawab. ya, Yang tidak pernah lihat jawab. Jangan yang Ya. pernah lihat saja. ya, Ya jangan memaksakan. ya. Silakan. Lanjut. Saya lanjutkan kembali. Ibu pada saat KKN sekamar dengan siapa? Buhana. Johana. Kalau Pak Joko Widodo sekamar dengan siapa? Eko. Eko ya Bu ya. Eko. Iya. Baik. Terus yang paling khas dari Desa Ketuyan itu apa, Bu? Yang paling khas yang membuat teringat, saya masih teringat desa saya KKN, Bu, ya. Yang khas itu apa? Desa dari Ketuyan itu, Ibu. Ya, kalau yang saya ketahui itu ya para penduduknya selain bertani, mereka juga itu membuat gula merah Ya. Gula merah, ya. yang dimasak sendiri. Ya, terus pertanyaan saya selanjutnya, waktu acara pisahan itu adakah acara musik ya, Bu ya? Ya, Bu ya, itu pakai gitar listrik atau gitar listrik. gitar listrik? Iya, Ya. betul. Tadi Bu mengatakan tahun 85 belum ada listrik. Ya, ya. Ya, enggak. Itu pakai gitar listrik, itu colokannya di mana ya, Bu? Sebenarnya sih apa yang gampang banget, Pak. Kau gampang ya, Bu? Iya. Gimana? Gini Ya, loh, ya. Yang saya ketahui adalah selain menjabat sebagai kepala desa, Ya, Pak Jentu Abdul Wahab itu adalah seorang pengusaha penggilingan padi, padi, ya. selepan beras ya. Ya, Berarti beliau adalah seorang yang mampu secara ekonomi. iya. Tentunya juga pastilah beliau itu mempunyai genset atau generator. Itu ingatan Ibu. Dipakai Ya. untuk Saya bertenaga listrik. Oke, iya ya. Terus itu dipakai sumber tenaga listrik untuk musik saja atau untuk penerangan? Ya termasuk juga penerangan, tetapi untuk itu dipakai sesekali saja gitu, tidak terus-terusan kalau tiap harinya. Ya contohnya begini Pak, di pendopo, di belakang pendopo itu kan ada sebuah ruangan tempat berkumpul ataukah ya rapat-rapat lah begitulah, Ya. meeting-meeting lah, Ya. kalau sekarang tuh bilangnya gitu Ya. ya. Setiap malam minggu itu selalu ada nobar Pak, Ya. nonton bareng film malam minggu dari TVRI Bukan Barcelona ya, Bu? Bukan ya? kan. Ya. Ya. Itu yang apa, yang film-film apa yang susah misalnya, Ya. terus Ya. ya Baik. pas bintang-bintang Ya. film tempo Ya. dulu begitu. Pertanyaan saya simpel untuk mengkonklusi Ibu ini benar apa enggak? Ada enggak dokumennya? Kalau nobar itu pasti bangga ada dokumennya, ada fotonya, ada enggak? Atau itu hanya ingatan Ibu saja? Ya selain ingatan, Iya. saya bilang tadi kan, Ya. kegiatan KKN saya itu berhubung saya bawa tuster, Iya. tuster jadi Iya, iya, iya.
ya di apa juga difoto begitu, Ya. tetapi sayangnya Ya, rumah saya itu kan di daerah banjir, ya. di daerah. Mohon maaf Bu, cukup di situ saja. Pertanyaannya simpel. Yang saat ini Ibu hadir di depan sidang, ada nggak dokumen yang menunjukkan ada foto entah temannya Ibu atau apa bahwa di situ ada genset? Ya, karena pertanyaan saya berlanjut ketika Ibu mengatakan itu, pertanyaan saya berlanjut. Ya, ada nggak dokumentasi atau hanya ingatan Ibu? Kalau ingatan ya boleh-boleh saja, karena di pengadilan kan orang menerangkan yang dialami, dia ingat, dia ketahui Ibu. Ya kalau foto-foto mengenai selepan padi, dia atau dan lain sebagainya ya bukan Pak. Enggak, ya cukup. Ya, ya. Foto-foto itu tidak ada ya Bu ya. Terus bahwa tadi disebutkan apakah di situ juga melaksanakan kegiatan untuk ibu-ibu PKK? Ya kalau saya dulu ya Pak ya, kalau Ya. yang di pendopo itu tidak pernah, Tidak pernah ya. tapi Ya. kami melakukannya itu di dusun Gagatan dan di dusun Seworan Ya. itu. Ya. Ibu kan tahu nama Pak Jendu itu kan nama panggilan ya, nama aslinya Pak Abdul Wahab ya Bu ya. Nama Pak Jendu itu nama aslinya lengkapnya Abdul Wahab ya. Ya, Ya, Ibu tahu nama istri Pak Jendu? saya tidak tahu. Tidak tetapi tahu. Kami itu manggilnya Bu Lurah atau Bu Kades atau Bu Jentu aja. Oh begitu. Ada enggak di situ nama Mbak Put? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu ya. Ya, Juga. itu Mbak Puji itu istri Pak Lurah ya Bu ya. Nah, jadi dari kami cukup. Silahkan rekan yang lain. Oke. Terima kasih yang mulia. Nah, saudara saksi. Saudara saksi tahu nggak siapa nama panggilan Joko saat itu? Jokowi. Ada nggak? Ono sing orang berapa? Ya kalau di lingkungan kami ya Pak ya, Sing sebagai lanang mau. peserta Sing lanang mau. KKN, yang masa itu kami memanggil Jokowi itu adalah Oke. Jack. Kalau Owi pernah dengar nggak? Dulur ya. Tapi saya tidak pernah mendengar. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saudara saksi mengenal Joko Widodo atau Jokowi itu sebelum KKN atau sesudah adanya KKN? Pada waktu KKN itu Pak, Saat KKN itu aja, Ya. sebelumnya nggak kenal sama sekali. tidak kenal sama sekali. Ada berapa nama Joko pada peserta KKN saat itu? Saya tidak tahu Kan Pak. namanya umum ya, seperti Agus, Joko, Mul gitu. Ya makanya itulah apa di desa kami, ya kami memanggilnya sebagai Jack. Mbak Put ya yang sama Mbak Put. Panggilannya Mbak Jack. Oh ya, panggilannya Jack. C A Enggak. C Ya. A. Saya lanjutkan kembali. Ada yang menarik Ibu. Saya ini ingatan Ibu ya. Di dalam KKN kan tadi di pendopo, tapi tadi ibu tidak ingat itu rumahnya Pak Lurah atau siapa, tapi tentu ibu ingat, ibu kan makan 3 kali di tempat KKN ya Bu ya. Ya, pertanyaan saya Bu, yang masak selama KKN siapa Bu? Bu Jentu dan karyawannya, Ya, pembantunya Bu itu. ya, siapa namanya Bu? Saya tidak tahu. Oh ya, yang masak itu namanya Mbak Put, itu Mbak Puji ya. Baik, tadi Ibu mengatakan bahwa Pak Joko Widodo itu adalah alumni Fakultas Kehutanan dan lulus tahun 85 ya. Meskipun dari beberapa saksi tidak ada yang satu KKN sama lulus di tahun yang sama. Pertanyaan saya selanjutnya, setelah KKN Ibu berinteraksi nggak dengan orang yang bernama Joko Widodo itu?
nggak pernah sama sekali. Nggak pernah, ya. Ibu tahu tidak pada tahun kurun waktu 2005-2010 ada alumni UGM yang di Ketuyan menjabat wali kota, itu pernah mendengar tidak Ibu? Entah di berita, entah di medsos? Ya saya tahu, tetapi saya tidak ngeh Ya. bahwa itu adalah Jack teman saya. Oh Jack, ya. Siap, nanti saya ke beliau panggilnya Pak Jack itu, ya. Saya lanjutkan kembali Ibu Pak Irfan, tidak perlu ketawa, itu hak saya pertanyaannya. Ya. Jangan banyak, jangan dasar. Ya. Yang ditanya, yang dicatat itu keterangan. Iya, iya. Jangan berpadu-padu lagi. Enggak, saya tidak, maaf Bapak, saya nyaman, saya juga mencatat ya. Jadi Yang dijawab saja. ya, jadi panggilannya Jack ya. Ya, panggilannya Jack. Pertanyaan saya selanjutnya, Ibu pernah tidak ada berita di koran yang Ibu baca, wah itu wali kota Surakarta 2005, 2012 itu teman saya, alumni UGM, pernah enggak baca berita seperti itu? Ya itu kan Pak, waktu itu kan saya itu tinggal di Jakarta. Di Jakarta, ya. Itu ya berita-berita dari Solo itu tidak sampai ke sana. Oh, tidak sampai ke Jakarta. Tapi Ibu tahu Pak Jokowi masuk gorong-gorong masuk berita, tahu? Nah itu kan ya sepertinya ketika jadi gubernur ataukah presiden. Ya, enggak, pertanyaan saya, Ibu masuk, Pak Jokowi masuk gorong-gorong tahu? Di mana? Berita, iya berita itu. Berita Pak Jokowi masuk gorong kan sudah viral. Dia nggak ada relevansinya karena apa yang disampaikan ruang lingkupnya sebatas KKN yang mulia. Pertanyaannya aja, pertanyaan. Iya, menurut saya cara bertanya saya boleh karena akan kemampuan akademik. Jadi Karena- apa yang dilihat didengar. karena akan membuka kepada arah. Cari, mohon maaf yang mulia, untuk diingatkan secara tegas. Saya juga tidak mencari-cari. Mohon. Ya. Pertanyaan cukup berarti Ya, saya belum cukup karena untuk menguji saksi kemarin dia katanya teman kuliah 5 tahun tapi tidak pernah tahu kabar kalau temannya itu jadi wali kota. Ini kan mengukur kejujuran. Saksi menjawab. Ya, Yang tahu saja kalau memang kan. ya, ya. Ini dijelaskan sebatas pada saat dia itu bertemu Iya. yang mulia, bukan di luar, di lain persoalannya. Mohon maaf, tolong diingatkan untuk bicara lewat ketua majelis. Sudah sampai lihat. Ini masih hak saya. Masih hak saya bukan? Etika, saya juga punya hak. Ini masih hak saya bukan? Mohon yang mulia, mohon interupsi keberatan. Cukup ya. Silakan keberatan. Hanya yang menyudutkan kepada saksi. Etikanya gimana? Saya tidak melanggar etika. Ya, Silakan. silakan. Ya, baik. Saya lanjutkan. Ya, pertanyaan saya pelan-pelan. Ya. Jadi di pertama tadi Ibu tunjukkan foto-foto Joko Widodo itu tidak berkacamata. Betul? Ya. Nah terus foto yang di ijazah itu berkacamata. Betul? Ya. Kedua-duanya itu Joko Widodo? Ya, dulu ya Pak ya. Kalau dalam angan-angan saya, ingatan saya di masa lalu itu adalah Pak Jokowi. Sama. Jadi yang tidak berkacamata juga Pak Joko Widodo, yang berkacamata Pak Joko Widodo. Ya. Cukup Pak Hakim? Ya, Ada yang tanya lagi? Cukup ya. Cukup. Dari tergugat 2, 3, dulu tergugat ada pertanyaan. Yang sudah ditanya dari pertanyaan. Ibu saudara saksi ini, kami ingin Anda sedikit berkaitan dengan pernyataan ya dari Bu Rektor gitu ya, bahwasannya Pak Jokowi itu pernah kuliah dan juga pernah lulus di UGM gitu. Nah, sepengetahuan Ibu gitu ya sebagai saksi, apakah pernyataan dari Bu Rektor itu pernyataan yang benar? Sebenarnya saya
gini ya Pak ya. Ya saya kan hanya sebatas nanti tanya KKN ini, saja. tapi dingin aja. Nanti yang selanjutnya aku. menyatakan Ya. dalam Ya, ini konteks semua ini kamu KKN, tanyakan. betul gitu ya. Pak Jokowi itu teman ibu, Ya. dan itu menjadi bagian dari Saksi proses nanti berikutnya. pendidikan itu di UGM. Ya. Dan ibu mengalami sendiri dengan Pak Jokowi bersama-sama berproses dalam konteks KKN-nya. Kira-kira gitu ya. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semoga Pak ada pertanyaan. Dalam kesimpulan. Kami langsung ke kesimpulan. Ya, sebelumnya. Terima kasih ya. Kenal Joko Widodo ya. Apakah Joko Widodo itu pernah menjadi wali kota? Ya kalau menurut apa yang di berita-berita ya, Ya. Menjadi gubernur DKI Jakarta, ya, Presiden Republik Indonesia. ya. Ya. Apakah Joko Widodo itu yang KKN bersama saudara? Wong piro, wong piro. Saya yakin Pak. Yakin? Sebab gini Pak ya, ketika itu sedang Kalau kamu punya pertanyaan sendiri juga enggak apa-apa. Pilgub DKI dan juga Pilpres DKI ya, profil beliau itu dimuat ataukah ditampilkan di koran Kompas. Karena saya itu keluarga saya itu kan ya langganan koran Kompas yang dalam bentuk lembaran itu kan ya, jadinya ya tahu ya. Oh ini seperti teman saya dulu ketika KKN di Toya. Ya. Pernah ketemu? Sekarang ini pernah ketemu? Sejak selesai KKN sampai detik ini Pak belum pernah bertemu dengan Joko Widodo. Sejak KKN sampai sekarang ya. Sampai sekarang ini itu yang menjelang 41 tahun nanti Maret ini pernah Coba lulu ini bener. Saksi lulus kan ya di UGM ya? Lulus Iya. Fakultas Biologi ya? Biologi. Biologi. Ada jurusannya kan? Fakultas saja? Ya waktu di saya itu belum ada jurusan. Belum ada jurusan. Tetapi kadang-kadang termasuk saya juga begitu ya Pak ya, sering yang ngomong gitu atau kan merasa bahwa skripsi yang saya ambil itu adalah jurusan saya gitu. Ya. Waktu di foto ijazah, pernah lihat ijazah saksi sendiri kan ya? Ya, pakai kacamata atau tidak? Saksi? Saya tidak. Tidak pakai kacamata. Tadi setelah KKN-nya tidak pernah ketemu dengan teman-temannya seorang bukan. Ya betul. Tapi apakah Ibu tahu bahwa mereka semua sudah lulus? Sama sekali tidak tahu Pak. Sebab apa? Ya jangankan lain fakultas, sesama yang fakultas sendiri juga tidak tahu Pak. Sebab kan ya saya katakan tadi ya bahwa sebelum mengambil KKN dan skripsi itu teman-teman itu sudah menyelesaikan teori dan praktikum begitu. Ditinggal KKN dan skripsi kan. Itu jarang jumpa lagi dengan teman-teman seangkatan, apalagi lain fakultas Pak. Jadi tidak Tidak tahu. sama saja ada waktu. Apa jarak antara fakultas biologi dengan kehutanan dengan yang lain? Jauh banget Pak ya. Sedangkan ini Pak ya. Aku Di nggak depan berarti salah. apa? Ini juga pertanyaan. Anda Ini tidak pernah ketemu Tidak lagi. pernah ketemu Pak. Tidak pernah ada kabar sudahnya KKN itu sudah lulus semua begitu. Tidak. Sudah wisuda semua itu tidak pernah dengar. Tidak pernah Tidak, dengar sama tidak, sekali. tidak saling menanyakan. Tidak surat-suratan, belum ada telepon juga ya Pak. Tidak ada Pak. Oke, lanjutkan. Kalau ibu diperiksa juga di kasus
pidananya, adanya laporan dari ini pernah diperiksa di Pak Polisi, penyidik. Pernah saya. Pernah juga ya, karena Iya. tadi disita termasuk itu. Iya, iya. Jadi, baik ya, terus kemudian tadi menyatakan bahwasanya Prorektor UGM menyatakan ijazah itu asli. Ya. Tadi Ibu ada keterangan seperti itu. Nah, itu apakah Ibu juga pernah dipanggil UGM untuk melakukan pertemuan? Khusus Ibu pernah dipanggil pihak UGM, Rektorat UGM terkait dengan adanya, ya kalau kita bahasa polemik jasa ini terkait 1 tahun ke belakang? Kalau saya Pak ya, kalau dipanggil sama rektorat tidak pernah, tetapi pernah pertemuan secara Zoom gitu ya dengan LPM saja. Khusus KKN saja, tidak hal-hal lainnya. Nah, LPM ya? Iya. Yang jelas ini membenarkan, Iya. Setelah ada merugikan. polemik ini, Itu waktu mau ya kayaknya sih sidang KIP itu. kira kayak ini Iya. di Jakarta ya. Iki mau memang anak Pak Lurah ya. Diminta Baju kuning tadi Zoom itu ya. katanya Iya. Pak Lurah. Kurang lebih keterangan Ibu juga diminta masalah KKN ini atau bagaimana, atau hanya memberi apa seperti apa itu kegiatan? Soekarno tadi. Ya yang ditanyakan tentang yang KKN saja gitu. Ya lokasinya di mana, gitu, teman-temannya siapa, gitu. Ya. Dimintai sama apa Ibu juga pernah bersaksi di sidangnya KIP itu? Tidak. Tidak. Ya hanya diminta Ya, keterangan saja. sama LPM via Zoom itu. Iya. Baca ya, tidak pernah ke sidang di KIP, jadi saksi juga tidak pernah. Baik Ibu ya, ini lanjut. Kalau untuk skripsi kita di sama KKN selesai sama teori dan praktikum ya, isinya seperti itu. Iya. Jadi ini berarti KKN sama skripsi di ujung studi lah. Iya betul. Baik ya. Kalau begitu, kalau sebelum KKN mengambil penelitian bisa atau bagaimana untuk syaratnya KKN dan skripsi ini? Ya setahu saya itu Pak ya harus juga menyelesaikan teori dan praktikum itu sudah selesai semuanya, itu teorinya dan praktikum pun SKS tersebut. Nah, yang 2 itu tuh belakangan gitu. Jadi kalau sudah selesai, misalnya saya ngambil skripsi dulu, baru KKN boleh, atau KKN dulu baru ngambil skripsi, atau dua-duanya boleh beriringan? Itu tergantung dari kebijakan fakultas masing-masing, Pak. Setahu saya itu. Betul ya. Karena kan kalau Dan ya dosen pembimbing skripsinya juga. Ya kalau ya dosen pembimbing akademiknya itu tidak boleh. Kok mudah Ya, terus tidak boleh kamu mikir. tengok tentang keluarga ini sing KKN sing ngerti kowe to sing maca sapa aku ngerti ki sing ora mbok tekok wis duwe kalau soal. memang harus seperti ini, kecuali sudah menyelesaikan mata kuliah teori dan praktikum itu aja. Iya. Boleh mengambil skripsinya. Di lain fakultas, lain kebijakan. Ya, sepertinya seperti itu. Jadi boleh mengambil skripsi sebelum KKN boleh. Yang tergantung dan itu tadi. Ya, jadi kalau di fakultas Ibu, di fakultas biologi, Kalau yang saya ketahui tidak bisa gitu. bisa jadi. Ya harus selesai teorinya dulu dan prakteknya dulu, praktikumnya itu maksud saya. Sudah kalau yang misalnya begini ya Pak ya, SKS-nya itu kan 3 gitu ya. Yang 2 teori, yang 1 saya praktikum. potong ya, ini kami sudah masih ada 2 saksi lagi. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalau misalnya dalam 1 tahun kira-kira bisa tidak menyelesaikan skripsi dan KKN-nya dalam waktu 1 tahun atau 1 semester bahkan, kira-kira bagaimana itu?
Atau dengan interaksi dengan Mungkin mahasiswa yang tekok lain. kira-kira rada interupsi. Kan sudah selesai semua kuliah teori praktek. Ya. Ya kalau setahun itu ya bisa ya Pak ya. Tapi kalau dalam satu semester itu ya kayaknya juga ragu-ragu, tapi kemungkinan juga bisa. Ya. Jadi prinsipnya masing-masing fakultas punya kebijakan Iya. sendiri ya. Kalau misalnya memang sebelum KKN saya mengambil skripsi, kemudian selesai KKN saya melanjutkan skripsi sampai dinyatakan yudisium lulus, bisa juga Bu ya. Bisa seperti itu. How many people Bu, ya. under the job in the court? How many people? Terima kasih. How many people berapa banyak? Simbol masing-masing. Terima kasih. Kembali ke belakang. Saksi selanjutnya. Terima kasih. Ya.